SMK bisa. SMK hebat. Oke, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan yang pertama, pembukaan MPLS 2020 dan sekaligus penyampaian visi dan misi SMK Negeri 6 Kota Jambi oleh Kepala Sekolah Ibu Haja Asmiati MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 10 SMK Negeri 6 Kota Jambi, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMK Negeri 6 Kota Jambi, dan tak lupa siswa-siswi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS walaupun tertunda yang sejauhnya dari pagi tadi karena ada hal yang teknis, maka kita pindah ke siang hari. Namun demikian tidak akan mengurangi makna dari kegiatan ini. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Salam sehat, anak-anakku sekalian. Tahun pelajaran 2020-2021 adalah tahun pelajaran yang sangat istimewa. Mengapa? Karena di tahun ini sebelumnya tidak pernah terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan tahun ini kita dipaksa untuk melaksanakan kegiatan secara virtual atau daring seperti apa yang kita laksanakan sekarang ini. Dengan adanya bencana ini, kita semua dipaksa untuk berkreasi, mengasah keterampilan kita di bidang IT terutama, sehingga kegiatan persekolahan atau pembelajaran bisa terlaksana sebaik-baiknya. Namun demikian, saya berharap dengan adanya bencana COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat anak-anakku sekalian dalam melaksanakan MPLS atau pembelajaran berikutnya. Pada saat ini kegiatan MPLS kita beri tema berbagi dengan dan menggali potensi diri sebaik-baiknya, dengan harapan dengan kerjasama yang baik sehingga cita-cita atau keinginan Ananda sekalian bisa terwujud berkat kerjasama antara orang tua siswa, guru di sekolah, dan siswa itu sendiri. Semoga apa yang kalian mimpikan, seandainya kalian bercita-cita ingin menjadi programmer terkenal atau hotel owner dan pengusaha lainnya, bisa terwujud di kemudian hari. Saya berharap dengan pelaksanaan walaupun secara daring ini Ananda sekalian mempunyai semangat tinggi dan melaksanakan sebaik-baiknya kegiatan atau arahan yang diberikan oleh para guru dari SMK Negeri 6 Kota Jambi. Saya juga menitip pesan kepada anak-anak sekalian, jagalah kesehatan, lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan tentang COVID-19 ini. Dengan harapan kita semua bisa menjaga kesehatan, bisa beraktivitas sebaik-baiknya. Dengan demikian, saya berharap apa yang kita cita-citakan, yaitu SMK hebat, SMK bisa hebat, itu bisa terwujud. Demikianlah sambutan dari saya. Kurang lebih minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS SMK Negeri 6 Kota Jambi tahun 2020-2021 secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah membuka MPLS tahun 2020 dan sudah menyampaikan visi dan misi SMK Negeri 6 Kota Jambi. Selanjutnya, penyampaian visi dan misi SMK Negeri 6 Kota Jambi oleh Ibu Haja Asmiati MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, anak-anak sekalian, mohon maaf saya tayang 2 kali, tapi ini adalah tugas saya. Tak kenal maka tak sayang itu adalah simbol yang kita untuk lebih mengenal lagi sekolah kita. Pertama kali saya akan memperkenalkan dulu visi dan misi sekolah kita. Seperti yang tertuang di dokumen 1, bahwa visi kita adalah terwujudnya lulusan yang profesional, berakhlak mulia, berprestasi dan berjiwa wirausaha. Semoga apa yang kita cita-citakan atau visi ini bisa terwujud selama Ananda menempuh pendidikan di sekolah ini. Adapun misi, ada 6 misi dari SMK Negeri 6 Kota Jambi, yaitu menyiapkan tamatan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, menyiapkan tamatan yang memiliki sifat jujur, disiplin, peduli, dan pembelajar sejati sepanjang hayat. Diharapkan walaupun sudah tamat dari sekolah, sifat pembelajar itu akan terus berkembang sampai akhir hayat kalian. Berikutnya, meningkatkan profesional tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya, mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada masa depan. Salah satunya seperti ini, kita mengembangkan pembelajaran daring. Menyiapkan tamatan menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang profesional, mandiri, kreatif, dan berjiwa wirausaha. Terakhir, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik peserta didik. Demikianlah visi dan misi dari sekolah kita. Mudah-mudahan ini bukan hanya sebagai semboyan, tapi bisa kita wujudkan dengan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan visi dan misi SMK Negeri 6. Selanjutnya, pengenalan jurusan perhotelan oleh Ibu Kosia MM. Kepada Ibu Kosia dipersilakan. Terima kasih Ibu moderator yang cantik, Ibu Perlina. Sebelumnya terima kasih buat Bu Perlina ya, Ibu moderator kita hari ini. Jadi hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa. Di sini saya mewakili tim perhotelan SMK Negeri 6 Kota Jambi untuk memaparkan jurusan perhotelan SMK Negeri 6 Kota Jambi. Kelas 11-nya wajib mengikuti program tersebut. Kenapa? Karena nanti nak untuk di kelas 12 itu anak-anak bunda itu wajib mengikuti mempunyai sertifikat prakerin ya, praktek kerja industri. Jadi itu adalah syarat untuk di kelas 12 ketika nanti mengikuti ujian. Dengan mempunyai syarat tersebut, maka anak tersebut bisa mengikuti ujian di kelas 12 nantinya. Nah, untuk SMK Negeri 6 Kota Jambi itu sudah melakukan kerjasama dengan dunia industri ya, yang yakni perhotelan untuk di Provinsi Jambi ya. Untuk di sini duty yang kami lakukan kerjasama atau MOU itu mulai dari bintang 3 ya, kemudian sampai bintang 5. Di antaranya itu seperti Swissbell, kemudian Aston, kemudian BW Luxury, ada O2 Weston juga, dan lain sebagainya. Nah, itu kami melakukan kerjasama baik dengan mereka. Nah, alhamdulillah sudah 3 tahun kami
melakukan kerjasama tersebut ya. Dan itu berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Anak-anaknya juga mengikutinya dengan baik, mereka pun dapat ilmu dari situ. Bahkan ada yang dapat rekomendasi dari pihak hotel, oh ini kalau udah tamat nanti harus ke sini. Jadi untuk prakerin alhamdulillah itu sudah berjalan dengan lancar kurang lebih 3 tahun. Jadi untuk kedepannya ini kita mudah-mudahan nanti bisa melakukan praktek kerja industri dengan lancar, aman ya, kemudian bisa bermanfaat buat siswa dan siswi SMK Negeri 6 Kota Jambi untuk jurusan perhotelan. Nah itu untuk prakerin. Untuk Mutiara Bangsa ya, Bunda yang Bunda sayangin, selanjutnya program SMK Negeri 6 Kota Jambi itu ada yang namanya DW. Nah, apa itu nak DW? Jadi DW itu adalah daily worker, artinya kerja harian. Nah itu kelebihannya untuk jurusan perhotelan. Jadi untuk jurusan perhotelan itu diberi kesempatan atau punya kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan pihak industri. Anak itu bisa ikut bekerja menyukseskan kegiatan yang dilakukan oleh pihak hotel ya. Seperti contohnya ada kegiatan pesta Chinese wedding. Nah itu yang ngatur-ngatur itu anak kita semuanya ya. Jadi mereka sudah cukup bisa melakukan itu semua ya. Ada bukti-buktinya itu dalam bentuk slide, nanti akan ditayangkan. Jadi anak kita itu mengikuti itu dengan catatan mereka harus mengikuti aturan sekolah. Di antara mereka ketika belajar itu itu tidak boleh mengganggu kegiatan belajar sekolah. Jadi harus ada prosedur izin dan lain sebagainya ya, sehingga tidak mengganggu pihak-pihak yang lain gitu ya. Jadi itu untuk dari sekolah. Untuk yang dari industri itu harus ada ketentuannya, artinya mereka harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan yang di hotel, bahkan dipinjamkan dari pihak hotel. Jadi benar-benar sesuai ya dengan yang diinginkan gitu. Jadi itulah untuk daily worker ya. Jadi selain mereka diberi kesempatan untuk bergabung, join, diberi tugas tanggung jawab untuk men-setting tempat, mereka juga untuk ujung-ujungnya itu dapat fee atau kompensasi, reward ya. Jadi mereka diberikan semacam kompensasi dari pihak Rudi. Nominalnya sih dari 60.000 sampai 200.000. Jadi per orang itu mereka langsung dapatkan. Jadi mereka itu kadang bisa mengumpulkan uang dari itu. Itulah yang namanya daily worker atau pekerja harian untuk anak jurusan perhotelan. Mereka bisa mendapatkan pundi-pundi, selain mereka juga mendapatkan ilmu dari perhotelan tersebut. Itu sudah berjalan, tanya dengan kakak-kakak kelas kalian ya. Dan ada buktinya itu ya. Kemudian baik, selanjutnya itu ada yang namanya KKSI. KKSI itu Camp Kreatif SMK Indonesia. Jadi itu ajang lomba yang dilakukan seluruh Indonesia, SMK seluruh Indonesia. Jurusannya macam-macam, tapi salah satunya jurusan perhotelan SMK Negeri 6 Kota Jambi untuk tahun 2019 mengikuti itu ya, bersaing dengan sekolah-sekolah besar yang ada di Jakarta. Itu sekolah seperti SMK 57, SMK 3 Bogor. Alhamdulillah sekolah kita itu masuk ya, walaupun belum jadi yang terbaik, mereka mendapatkan sertifikat itu. Dan sertifikat itu berguna nanti untuk ketika kalian bekerja di dunia usaha ya. Jadi itu ada semacam program lomba yang harus mereka ikuti prosesnya ya, banyak macamnya. Nah itu kita sudah ngadakan itu, ikut kemarin ya di Hotel Luminor, kita syuting di sana untuk pembuatan video. Karena untuk KKSI ini sifatnya itu adalah online, daring. Jadi apa yang kita buat, kreativitas kita, misalnya kalau di perhotelan itu bagaimana menyiapkan kamar ya yang bagus, dengan yang membuat tamu itu senang dan lain sebagainya, dengan ada kreativitas yang luar biasa. Misalnya kalau handuk
handuk itu kalau bahasa kita ya, tapi kalau di hotel itu bukan jadi handuk lagi ya, jadi itu towel namanya. Nah itu dibentuk-bentuk dalam bentuk angsa dan lain sebagainya, burung dan lain sebagainya, sehingga ketika orang masuk kamar itu akan menjadi apa ya, bahagia. Nah kemudian bagaimana teknik menyambut tamu dan lain sebagainya itu direkam. Nah itu semua sudah kita ikuti ya, anaknya sudah terlatih ya dengan mengikuti pelatihan yang tentunya harus ikut arahan dari pembimbingnya. Nah itu untuk KKSI, sertifikatnya ada, didapat dan bisa di-download gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya program kita LKS ya. LKS itu adalah lomba kompetensi siswa, itu biasanya diadakan oleh pihak provinsi ya. Nah nanti dari provinsi itu akan berlanjut sampai ke nasional. Alhamdulillah sekolah kita yang umurnya baru 3 tahun tadi itu sudah bisa mengikuti itu ya, mengikuti kegiatan tersebut walaupun mungkin belum jadi yang terbaik. Nah, kemarin udah ikut itu di tahun 2018 atas nama Ajeng sama Yuda. Nah itu sudah mengikuti mereka ya. Jadi untuk di provinsi cuman belum bisa ke nasional. Jadi itu lomba kompetensi siswa yang diadakan di provinsi Jambi ya. Baik, itu adalah untuk yang KKSI. Selanjutnya ada yang namanya table manner. Nah, apa itu table manner? Jadi program dari perhotelan SMK Negeri 6 Kota Jambi itu ada yang namanya table manner. Table manner itu harus diikuti oleh siswa SMK Negeri 6 Kota Jambi, terutama jurusan perhotelan. Kenapa? Nah, sebelum kita bisa menyambut tamu, membuat tamu itu bahagia, puas dengan layanan kita, kita harus tahu dulu apa sih yang harus kita sajikan, bagaimana teknik mereka di meja makan itu bisa puas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah namanya table manner, atau bahasa ininya itu tata cara atau sopan santun makan di meja makan. Bagaimana cara duduk, bagaimana cara makan agar tidak berbunyi dan lain sebagainya, jarak antara meja dengan kita ya, itu semuanya ada aturannya, dan kita akan menjadi orang yang berkelas, mewah seperti itu ya. Jadi anak-anak bunda semuanya itu sudah kita lakukan selama 3 tahun SMK perhotelan di Kota Jambi untuk SMK 6 itu sudah berjalan dengan lancar. Pernah diadakan di BW Luxury ya, kemudian ini kemarin untuk tahun ini kami mengadakan di Swiss Bell ya, Swiss Bell sama Astor. Semua anak itu ke sana. Jadi belajar kita itu tidak ngawang-ngawang atau menghayal, tapi betul-betul kita langsung ke Dudi. Itu mereka sudah mengikuti itu supaya apa supaya nanti punya bekal ya, tahu oh ternyata jurusan aku itu ini loh yang harus dikerjakan. Jadi teknik makan itu akan diajari, bagaimana supaya tidak berbunyi, bagaimana sendok itu tidak berbunyi dan lain sebagainya, bagaimana teknik meninggalkan meja makan, itu semuanya ada aturannya. Nah itu di table manner. Untuk di kelas 10 mau masuk ke kelas 11 itu wajib mengikuti table manner. Kenapa wajib? Karena itu tujuannya adalah agar ketika nanti mau magang, siswa tersebut sudah punya bayangan, sudah punya gambaran, oh isi hotel itu begini loh. Nah selain table manner, di dalam table manner itu nanti akan dibawa yang namanya tour hotel. Tour hotel itu kita mengenal isi hotel itu apa. Jadi mulai dari sudut depan ya, dari lobi sampai ke belakang itu akan diberitahu. Bahkan kemarin tanya dengan kakak kelas kamu, itu kita masuk ke kamar yang harganya 19 juta 1 malam untuk di Provinsi Jambi. Itu kamar khusus untuk orang nomor 1 Republik Indonesia ketika dia datang ke Jambi, presiden ya, jadi harganya 19 juta. Nah itu dengan fasilitas yang mewah. Itu kalau kita acara seperti itu nggak bisa kita masuk ke ruangan tersebut karena memang orang-orang khusus. Namun karena kita orang perhotelan, nah kita diberi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam ruang-ruang tersebut. Nah itu nyata ya. Jadi untuk table manner
alhamdulillah sudah berjalan untuk berapa tahun ini lancar. Nah, mudah-mudahan nanti bersama kalian kita bisa membuat table manner berikutnya. Nah, baik, itu program table manner. Baik anak-anak bunda semuanya, selanjutnya ada yang namanya uji kompetensi. Nah, apa itu uji kompetensi? Uji kompetensi wajib hukumnya untuk siswa SMK. Mengapa? Karena itu adalah salah satu bukti bahwasanya anak tersebut punya keahlian di bidang tersebut dan diakui, karena harus ada ditimbulkan yang namanya sertifikat. Nah, dari sertifikat itulah nanti ketika kita memasuki dunia kerja, kita sudah punya alat untuk itu, sehingga nantinya ketika mereka bekerja itu sudah dianggap kompeten. Nah, bagaimana itu? Untuk perhotelan SMK 6 itu baru saja kita melaksanakan itu, walaupun dalam sistem corona harus kita laksanakan. Itulah umur 3 tahun loh sudah melaksanakan. Nah, jadi bagaimana kita mengambil yang kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri. Jadi kita langsung ke dunia hotel, di mana kita mengadakan. Jadi ilmu yang kalian dapat dari kelas 10, 11, 12 itu diuji nantinya. Supaya apa? Supaya kompeten untuk mendapatkan sertifikat itu. Di mana? Itu kami mengadakannya dengan pihak hotel, yaitu di Luminor. Pengujinya siapa? Pengujinya langsung dari general manager. Nggak bohong itu. Jadi anak-anak tersebut langsung diuji oleh mereka. Dan itu tujuannya apa? Supaya sertifikatnya itu nanti berlaku dan kalian itu nanti benar-benar diakui oleh pihak budi. Jadi gambaran untuk jurusan perhotelan kurang lebih seperti itu, ya. Anak-anak bunda semua, mudah-mudahan nantinya ketika sudah bergabung di SMK 6 itu hatinya, badannya, raganya itu benar-benar berada di SMK 6, terutama untuk jurusan perhotelan. Tidak usah lagi memikirkan yang lain. Supaya apa nak? Supaya kalian bisa fokus, ya, belajar benar-benar mendapatkan ilmunya. Kalau sudah dapat ilmu, insya Allah orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya, ya. Jadi pesan bunda seperti itu. Mulai dari sekarang semangatlah, ya, ikuti pembelajaran yang dilakukan di SMK Negeri 6 Kota Jambi, khususnya jurusan perhotelan. Selamat bergabung dengan perhotelan SMK Negeri 6 Kota Jambi. Salam kompeten dari bunda. Untuk menutup penjelasan dari saya, ada sedikit pantun buat kalian. Daun selasih jatuh di atas batu. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Kosia selaku Ketua Jurusan Perhotelan yang sudah memaparkan seperti apa perhotelan itu. Nah, selanjutnya untuk jurusan multimedia kita panggilkan Bapak Adi Junaidi SD. Kepada Bapak Adi Junaidi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya selaku perwakilan dari multimedia yang pada kesempatan kali ini mewakili multimedia akan menjelaskan apa-apa yang akan kita laksanakan di SMK 6, terutama di jurusan multimedia. Di multimedia sendiri kita peminatnya alhamdulillah lumayan banyak tuh. Bahkan sangat antusias sekali, ya, warga di sekitar ini, sampai kita tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kita membuka 4 kelas. Sama mungkin kurang lebihnya sama dengan jurusan perhotelan. Kita melaksanakan praktek kerja industri. Praktek kerja industri ini nanti memberikan kepada siswa pengalaman bagaimana siswa kita nanti
bisa mendapatkan suasana bagaimana bekerja. Jadi pada saat nanti selesai dari SMK 6 ini tidak canggung lagi, sudah tidak canggung lagi, dia sudah terbiasa bagaimana skema jam masuk jam pulang kerja, kemudian apa-apa yang dikerjakan, kemudian dan teknis suasana bersosialisasi dengan sesama kerja dan sebagainya. Untuk prakerin ini kita juga tidak terbatas hanya di kompetensi multimedia. Biasanya berapa bulan anak-anak untuk dimagangkan jurusan? Kalau untuk multimedia ini kita 3 sampai 6 bulan. Ada yang 3 bulan langsung, ada yang 6 bulan langsung, ada yang 3 bulan 3 bulan. Bahkan ada yang di request sama pihak kementerian itu 2 orang yang terbaik dari kita di request untuk magang di Kementerian Pendidikan. Ya, salah satunya kalau nggak salah siswa kita namanya Amalia. Ya, di request untuk magang selama 6 bulan, bahkan dapat uang saku. Kemudian setelah praktek kerja industri, mereka nanti apa sih yang didapatkan dari praktek kerja industri? Nanti mereka akan dikontrol ya dari guru pembimbing. Guru pembimbingnya ini nanti akan memberikan jurnal harian. Jadi dari jurnal harian ini nanti mereka akan ketahuan ya, terkontrol dari kita mereka melakukan apa setiap hari. Jadi mulai dari melakukan fotografi, editing, ya, programming, itu mereka hariannya itu terdata. Dan ditandatangani sama 2 pembimbing di tempat punya izinnya, kemudian dari sekolah. Jadi alhamdulillah memang anak-anak kita ini memang tertantang di dunia prakerin. Nah, selain prakerin, kita juga ada melakukan di akhir itu ada pelaksanaan UKK, uji kompetensi keahlian. Ini adalah nyawanya dari SMA. Jadi kalau SMA itu lulus dia melanjutkan, kalau kita itu kalau di SMK itu kita BMW ya. Ada dia selepas dari SMK itu mereka bisa B-nya itu bekerja, kemudian langsung karena prakerin tadi, kemudian langsung dengan UKK-nya untuk sertifikat. Jadi sertifikatnya juga diuji sama pihak dunia usaha dunia industri atau DUI. Jadi insya Allah mereka langsung wah seperti ini ya kemampuan SMA siswa-siswanya. Dan alhamdulillah dari penguji kita kemarin itu dari JPI itu ada Pak Seko dan Pak Hendra. Itu alhamdulillah tanggapannya terhadap anak-anak kita lumayan baik, ya lumayan baik. Banyak di antara anak-anak kita yang ikut ujian, makanya hasilnya lumayan kompeten. Biasanya dari jurusan multimedia apakah ada perlombaan yang pernah dilakukan oleh jurusan multimedia kita sendiri? Oh ya, kalau untuk perlombaan sendiri kita juga melaksanakan KKSI sama seperti perhotelan. Karena KKSI ini tingkatnya SMK, tapi memang ada 23 cabang. Khusus multimedia sih sebenarnya nggak ada. Khusus multimedia sendiri itu nggak ada. Cuma di situ karena kita multimedia, di situ kita bisa mengarah ke AR/VR. Jadi ada salah satu cabangnya di situ AR/VR. AR itu adalah augmented reality. Bagaimana nanti media 2 dimensi itu nanti akan tampil gambar atau tampil sebuah objek itu 3 dimensi. Jadi bisa diputar, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Jadi seolah-olah kalau misalnya digunakan di dunia macam-macam ya, bisa di dunia pendidikan itu bisa menunjukkan misalnya detak jantung itu memang kelihatan jantung itu sedang berdetak, bagaimana bentuknya bisa kita putar. Itu dunia augmented reality. Dan kita tertantang kemarin di dunia multimedia, tertantang untuk mengikuti KKSI augmented reality dan virtual reality. Nah, kalau virtual reality ini bedanya dengan augmented reality, ini dia menggunakan virtual box ya, seolah kacamata, itu box seperti kacamata. Jadi sehingga kita yang menggunakan kacamata itu berada di dunia di mana dunia itu dunia virtual ya.
yang kita bisa melihat ke kanan, bisa melihat ke atas, ke bawah, ke kiri dan Itu SMK 6 tuh sudah punya sendiri ya? Iya, kita kebetulan bekerja sama dengan Milia Lab, ya, mendapatkan lisensi 1 tahun untuk mengembangkan Milia Lab, ya, yang mengembangkan konten virtual learning. Nah, alhamdulillah dengan mengikuti KKS ini, alhamdulillah siswa kita kalau nggak salah dapat peringkat ke-7 senasional. Padahal sekolah kita masih baru. Masih baru ya Pak? Iya. Ya. Yang di atas kita itu sekolah di Jakarta, yang mengikuti kebetulan yang di Sumatera kayaknya kalau ARPR kayaknya baru kita. Baru kita, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu keunggulannya ya, bagi Keunggulan. SMK. Kemudian kegiatan-kegiatan lain selain daripada UKK, kita juga pernah mengikuti bazar-bazar. SMK 6 ini rajin mengikuti Jadi bazar bazar-bazar. ya. Contohnya bazar seperti apa ya? Bazarnya misalnya pameran ulang tahun Jambi. Nah, kita selalu mengisi kegiatan itu dengan menampilkan produk-produk Unggulan multimedia Iya. ya. Kita punya mesin 3D printing, jadi hasil kita desain 3D printing 3 dimensi, dan itu bisa dicetak aslinya itu seperti apa. Nah, itu nanti yang biasa kita kenal itu printer tuh hanya men-print gambar sama tulisan. Ini memang dia menjadikan objeknya, kita bisa memprint tangan, memprint Misalnya kalau kita bikin miniatur, desain apa? jembatan, Lalu jadi kita bisa buat jadi miniatur jembatan yang persis seperti yang jembatan kita yang buat, kita yang desain kita buat. itu. Iya, sama. Keren. Nah, itu juga kita sudah membuatnya. Dan SMK 6 kayaknya untuk 3D printing ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah ya lumayan benar lah siswanya. Kemudian yang menarik lagi, siswa kita itu juga banyak yang sudah terbiasa dengan virtual coordinator, ya. Jadi virtual coordinator itu jadi dia bisa melakukan diskusi, dia bisa melakukan seminar, dia bisa melakukan pembelajaran itu dengan siswa di tempat dan lokasi yang lain. Misalnya siswa SMK 6 nanti belajar dengan siswa SMK 11 Bandung. Jadi dia memaparkan materinya, kemudian siswa SMK 11 menanggapi, bertanya dan sharing sebagaimana biasa diskusi. Tapi ini biasa kita lakukan di SMK 6 dan dengan virtual coordinator. Terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bergabung kepada para calon siswa SMK 6 semua. Mari kita tingkatkan semangat belajar kita, walaupun sekarang suasana yang kita masih tidak leluasa untuk bisa bertatap muka, tapi insya Allah dengan bantuan dunia teknologi informasi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari saya, Bu Linda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Adi Junaidi, ST, yang sudah memaparkan